Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Raka, seorang pendaki berpengalaman, nekat mendaki Gunung Gempala sendirian. Gunung ini terkenal jarang disentuh manusia, konon karena jalurnya tidak jelas dan ada cerita-cerita angker yang diturunkan warga desa bawah. Awalnya jalur terasa biasa, namun setelah melewati hutan rapat, ia mendapati persimpangan aneh yang tidak ada di peta. Kompasnya berputar kacau. Ia memilih jalur kiri, berharap menemukan jalur pintas. Ternyata semakin jauh ia berjalan, hutan semakin sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga, udara dingin menusuk tulang. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Saat senja, ia sadar, ia tersesat. Raka berusaha mencari tempat mendirikan tenda, namun dari balik kabut, terdengar suara, orang berbicara, anak-anak berlari, bahkan bunyi lesung menumbuk padi. Rasa penasaran mendorongnya mencari sumber suara. Setelah menembus semak, ia terperangah, di hadapannya terbentang sebuah desa tradisional. Rumah panggung dari kayu berdiri rapi, orang-orang bekerja di sawah, anak-anak tertawa, yang membuatnya heran, ia belum pernah mendengar ada desa di jalur ini. Seorang pria tua menyambutnya, berkata, "Selamat datang, Nak, sudah lama kami menunggu pendatang." Raka diberi minum, makan, bahkan tempat tidur. Warga desa tampak ramah, terlalu ramah. Malam itu mereka mengajaknya ke balai bambu. Raka mendengar cerita mereka tentang hidup sederhana, bertani, dan menjaga desa tetap damai. Namun, ada yang ganjil, tak ada bayi, tak ada orang tua renta. Semua terlihat sehat, berada di usia paruh baya. Sorot mata mereka dalam, seperti menyimpan rahasia. Beberapa hari Raka tinggal di sana. Ia ikut membantu di sawah, ikut makan bersama, bahkan ikut menari saat bulan purnama. Semuanya terlihat normal. Namun, suatu malam ia terbangun. Dari jendela, ia melihat warga desa berkumpul di lapangan. Mereka mengelilingi api unggun, berdiri kaku, tubuh bergerak seirama, mata kosong menatap api. Tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya gerakan aneh, seolah mereka sedang dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Raka merinding. Ini bukan desa biasa. Raka memberanikan diri bertanya pada pria tua itu, "Bapak, desa ini sebenarnya apa? Mengapa tidak ada yang tahu tentang Wanajati?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Kami ada di sini sejak lama, lebih lama dari yang bisa kau hitung. Desa ini tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang tersesat. Kalau begitu, bisakah saya pulang?" Raka bertanya dengan cemas. "Kau bisa, Nak, tapi tidak semua yang pergi dari sini benar-benar kembali." Kata-kata itu membuat tubuh Raka gemetar. Hari-hari berikutnya, Raka mulai memperhatikan detail yang sebelumnya ia abaikan. Warga desa jarang makan, tapi tubuh mereka tetap bugar. Mata mereka kadang memantulkan cahaya merah samar saat malam. Ia juga mendengar suara aneh dari hutan sekitar, bisikan-bisikan, tangisan bayi yang tak pernah terlihat, dan gonggongan anjing padahal tak ada hewan peliharaan. Raka merasa seperti diawasi. Setiap kali ia menatap salah satu warga, mereka hanya tersenyum, senyum terlalu lebar, terlalu lama. Raka memutuskan kabur. Malam hari, saat desa sunyi, ia berlari menuju hutan. Tapi semakin jauh ia melangkah, ia malah kembali ke tengah desa. Jalannya berputar, seolah desa itu memenjarakannya. Warga desa mulai muncul satu persatu, mengelilinginya dengan senyum aneh. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Mereka melangkah mendekat, semakin rapat, seolah hendak menelannya. Pria tua itu mendekat,
Kau tidak bisa pergi begitu saja, nak, desa ini sudah memilihmu. Raka berteriak, memaksa kakinya berlari menembus kabut. Dunia berputar, tubuhnya terjatuh. Ketika Raka membuka mata, ia sudah berada di jalur pendakian yang dikenalnya. Kompasnya kembali normal, ia berlari turun gunung, penuh rasa lega. Namun saat tiba di desa bawah, ia bertanya pada warga tentang kampung Wanajati. Orang-orang menatapnya dengan wajah pucat. Anak muda, jangan bercanda. Kampung Wanajati sudah lama hilang. Konon penduduknya mati puluhan tahun lalu, terbakar bersama desa mereka. Siapapun yang melihatnya, berarti sedang berhubungan dengan roh mereka. Darah Raka seakan berhenti mengalir. Ingatan wajah-wajah ramah, suara gamelan, dan tawa anak-anak masih jelas di kepalanya. Tapi bila benar mereka sudah mati, dengan siapa ia tinggal selama beberapa hari itu? Malam harinya, di rumahnya sendiri, Raka terbangun. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar bunyi gamelan, suara lesung, dan anak-anak tertawa. Ia menatap keluar jendela, dan di sana, di kejauhan, kabut menggantung, samar membentuk siluet rumah panggung. Kampung Wanajati masih memanggilnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.